sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Delima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, dia masuk di pondok pesantren di Markas Syariah Megamendung. Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik hendak dibunuh. Pendakwah Andri Kurniawan, dia target BIN. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota BIN. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Sementara yang disampaikan konvensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dengan apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali. Kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan, kan diasah dulu, ya kan. Akhirnya Muslim Cyber Army mencoba untuk, namanya era digital, mencoba untuk melakukan pelacakan. Ternyata itu barang bukti perampokan yang ada di Ngawi. Wah, akhirnya Kapolda Metro Jaya keesokan harinya melakukan klarifikasi, bukan senjata tapi senjata rakitan, berubah lagi. Kenapa? Ini Muslim Cyber Army itu benar-benar luar biasa kerjanya, profesional. Pendakwah Ustadz Andri Kurniawan mengungkapkan bahwa mantan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab telah belasan kali hendak dibunuh oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Bahkan, kata Ustadz Andri Kurniawan, HRS telah belasan kali menjadi target operasi pembunuhan BIN dengan memakai alat canggih. Hal itu diungkapkan Ustadz Andri lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Al Faruq, seperti dilihat pada Selasa 16 Februari 2021. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina Xi Jinping wajib dilaksanakan. Akhirnya hari Jumat, sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Delima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah di Petamburan, Sentul, dan Megamendung. Dalam video itu, Ustadz Andri membeberkan pada Desember 2020 silam pernah ada suatu operasi yang dilakukan oleh BIN dengan tujuan membunuh Habib Rizik. Menurutnya, dalam usaha pembunuhan terhadap HRS yang ke-12 ini, BIN telah sejak lama memantau sejumlah lokasi seperti markas FPI di Petamburan hingga pondok milik Habib Rizik yakni Pesantren Alam Argo Kurtulal Markas Syariah di Megamendung. Sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Delima dengan target untuk upaya pembunuhan HRS yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah ada di Petamburan, Sentul, dan Megamendung, kata Ustadz Andri Kurniawan. Ia pun menilai upaya itu serius dan tidak main-main lantaran pihak BIN mendatangkan langsung 3 anggotanya dari Jakarta dan Jawa Tengah untuk menghabisi nyawa Habib Rizik Syihab di pesantren Megamendung. 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi nyawa Habib Rizik Syihab, 2 anggota BIN dari Jakarta dan 1 anggota BIN Jawa Tengah, ungkap Ustadz Andri. Namun, operasi BIN tersebut berhasil digagalkan usai Laskar FPI menangkap tangan ketiga anggota BIN itu. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, 2 anggota BIN dari Jakarta, DKI Jakarta, dan 1 anggota BIN dari Jawa Tengah. Dia masuk di pondok pesantren di Markas Syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, seorang jurnalis. Bahkan mobilnya pakai nomor palsu. Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih
yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Upaya pembunuhan yang ke-12. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar-laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota PIN ini, dan akhirnya mengaku. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, operasi cipta kondisi untuk menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Kendaraan roda 4 yang mereka pakai pun berplat nomor palsu. Ketika berhasil ditangkap, lebih mengejutkannya, di dalam mobil itu terdapat drone super canggih yang dipakai untuk membunuh Habib Rizik, ungkapnya. Dalam operasi tersebut, kata Andri, Bin mengawasi pondok pesantren Megamendung dengan menyamar menjadi seorang wartawan. Dia masuk di pondok pesantren di Markas Syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, jadi jurnalis, ujar Andri Kurniawan. Mengutip dari Hops.id, pendakwah Andri Kurniawan dalam video ceramahnya tersebut juga membeberkan percobaan pembunuhan ke-13 yang dilakukan Bin terhadap Habib Rizik. Operasi pembunuhan terhadap Habib Rizik oleh Bin tersebut menurut Andri terjadi pada 6 Desember 2020, yakni kasus penyerangan di sekitar jalan tol Cikampek kilometer 50. Akhirnya 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan HRS ke-13 ketika jam 22.45 waktu Indonesia Barat. Habib Rizik dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi, dan 6 balita mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Karawang, begitu lewat jalan tol ditembak, ujarnya. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13 ketika jam 22.45 WIB. Habib Rizik Syihab dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi, dan 6 balita, mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Karawang, begitu lewat jalan tol ditembak. Itu 2 mobil, semuanya keluarga Habib Rizik Syihab bersama Habib Hanif Al-Attas, itu yang menantu beliau dan keluarganya. Terus 4 mobil itu pengawal Laskar FPI. Jadi begitu ada tembakan, jadi ada mobil yang mau menerobos iring-iringan mobil Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, pengawal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik ini secara refleks dia sudah melakukan penjagaan, sehingga akhirnya terjadilah kalau kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Sementara yang di belakang itu ada mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh 6 Laskar FPI, langsung ditembak bannya. Jadi begitu masuk kilometer 50 sudah tanpa ban, itu cuma pelek saja, jadi bannya sudah hilang karena ditembak itu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada di kilometer 50, 2 dieksekusi dan 4 masih hidup di dalam mobil itu. Itu menurut para saksi, dan itu wartawan-wartawan investigator nyoba. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan konvensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dengan apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali, ya kan? Bahkan sampai ketika konvensi pers Kapolda Metro Jaya itu kan, yang Pangdam Jaya buka samurai itu. Nah, mungkin ini refleks ya, begitu samurainya dibuka, diangkat, itu karatan semua. Jadi orang pakai logik, lah kalau karatan itu kan cuma berarti kan hiasan,
kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan kan diasah dulu, ya kan. Akhirnya Muslim Cyber Army mencoba untuk, namanya era digital, mencoba untuk melakukan pelacakan. Ternyata itu barang bukti perampokan yang ada di Ngawi, persis sama. Bahkan 2 pistol yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya itu, 2 pistol itu, nah Muslim Cyber Army mencoba untuk menzoom. Nah ketika di zoom itu dibesarkan kan, loh itu pistol itu nggak boleh sembarangan orang megang, dan itu yang bisa memegang itu TNI, nggak bisa orang sipil megang. Wah, akhirnya Kapolda Metro Jaya keesokan harinya melakukan klarifikasi, bukan senjata itu, tapi senjata rakitan, berubah lagi. Kenapa? Ini Muslim Cyber Army itu benar-benar luar biasa kerjanya, profesional.